Baik, selamat pagi anak-anak. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, materi kita hari ini adalah bab 4 mengakses internet. Ya, di sini akan saya jelaskan sedikit dan ada beberapa yang kita lompati. Setiap komputer memiliki kecepatan akses yang berbeda-beda saat mengakses internet. Setiap pengguna internet akan terhubung dengan Internet Service Provider atau ISP. ISP merupakan, ISP ini, Internet Service Provider itu adalah perusahaan yang menyediakan jasa sambungan internet. Kalau kamu mau memilih, tentunya kamu memilih yang terbaik ya, yang koneksinya cepat, kemudian yang nggak lelet ya, kemudian yang sinyalnya juga banyak, penuh gitu ya. Nah itulah ISP, Internet Service Provider atau penyedia atau perusahaan yang menyediakan jasa internet. Nah contoh-contohnya itu kalau sekarang yang banyak itu adalah Telkomsel ya, kemudian ada Indosat, ada di sini ada contoh-contohnya Rednet, Wasantaranet, Sentrinet, Telkomnet ya, Indosat dan lain-lain, banyak. Nah biasanya kita mengadakan hubungan dengan internet sesuai kebutuhan atau bersifat dial up. Kalau enggak pakai, kamu enggak disambungin datanya, dimatikan datanya itu. Begitu biasanya untuk penghematannya juga begitu. Baik, yang B, melakukan akses internet. Ada beberapa cara yang bisa dipilih untuk mengakses internet, diantaranya adalah sebagai berikut. Sambungan langsung ke network. Dapat mengakses internet secara langsung karena komputer yang kamu pakai merupakan bagian dari jaringan yang terhubung dengan internet. Itu pakai komputer langsung ya. Terus di sini ini banyak digunakan juga sambungan dengan menggunakan SLIP atau PPP. Mengakses internet melalui dial-up telepon dengan menggunakan alat lain yaitu modem ya. Di rumah-rumah kamu yang menggunakan modem atau wifi itu ya, itulah yang namanya modem. Kemarin modem itu kan berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi analog. Nah digital ini sinyal komputer atau digital menjadi sinyal telepon atau analog. Itu kemarin modem ya, dibagi menjadi dua, modulasi dan demodulasi. Kemudian sambungan langsung ke online service seperti BBS dan CompuServe. Dengan cara ini kamu harus men-setup sebuah host internet melalui telepon dan mengadakan perjanjian dengan host internet lain yang akan bertindak sebagai titik hubungnya. Saya rasa ini terlalu berat ya. Jadi yang banyak digunakan biasanya di rumah-rumah itu adalah yang menggunakan modem itu dari Telkom ya. Nah ini saya lewati yang ini. Kemudian ini juga, ini cara-caranya men-settingnya ya. Nah yang perlu diketahui zaman dulu ketika saya masih SD atau apa itu, ada kalau komputer kita colokkan ke sambungan telepon langsung tapi tidak menggunakan modem yang dari Telkom itu ya, langsung dari colokan telepon itu namanya Telkomnet instan zaman dulu. Nah nomor untuk menyambungkannya adalah 08 09 8 9999. Makanya ada lagunya 080989 4 kali Telkomnet instan. Nah itu zaman dulu itu, ketika saya masih SD rasanya. Ini kita lewati saja.
Di sini ada kayaknya. Nah ini 0809894 kali. Itu untuk koneksinya. Ini kita lewati saja dulu. Saya langsung ke mempercepat akses internet. Ya kadang-kadang akses internet kita begitu lambat, ya, kadang-kadang cepat. Ya. Kalau yang dari Telkom itu tetap ada batasannya ya. Kalau dari Telkom itu kalau 10 MB per second itu kecepatan 10 Mbps itu hanya sampai 350 GB penggunaannya. Kalau sudah melewati 350 GB maka kecepatan itu akan berkurang dari 10 mungkin hanya tinggal menjadi 4 MB gitu ya kecepatannya. Ini kita lewati dulu. Nah, yang D, kecepatan akses internet. Pada saat kamu mengakses internet, seperti mengirim email, membuka website, mendownload, dan aktivitas lainnya, sebenarnya saat itu sedang terjadi transfer data. Datanya transfer ya, ditransfer. Proses tersebut tentu membutuhkan waktu. Nah, kecepatan transfer data di internet dinyatakan dalam byte per second, BPS ya. Kecepatan transfer data di internet. Hal ini menyatakan berapa bit data yang dapat dipindahkan dari komputer satu ke komputer lain dalam setiap detik. Bit itu kayak satu huruf gitu ya. Jadi berapa huruf per detik yang bisa dikirim gitu ya. Berikut ini beberapa komponen yang mempengaruhi kecepatan akses atau transfer data di internet. 1 yaitu bandwidth, kedua backbone, ketiga server proxy, 4 keamanan data, 5 spesifikasi komputer. Baik, kita buka satu-satu. Bandwidth. Bandwidth adalah ukuran yang menyatakan banyaknya data yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu tertentu. Jadi bandwidth itu maksudnya gini. Itu tuh lalu lintas data. Jadi diibaratkan sebuah jalan. Semakin banyak mobil yang lewat, maka akan semakin lambat. Semakin sedikit mobil yang lewat, maka dia semakin cepat. Itu tentang banyaknya data yang lewat ya, yang mengalir. Nah, bandwidth itu semakin besar bandwidthnya, maka dia akan semakin cepat. Maksudnya begini, bandwidth itu kalau semakin lebar jalannya, itu lalu lintasnya akan semakin cepat, namanya juga jalannya lebar. Tapi kalau jalannya sempit, maka dia lalu lintasnya akan lebih lambat. Jalannya sempit ya kan. Nah itulah bandwidth, ibarat katanya seperti itu, dia lalu lintas data ya. Kemudian backbone, saluran utama koneksi antara ISP dengan internet. Dikarenakan membutuhkan dana yang cukup besar untuk membangun sebuah backbone, maka kebanyakan ISP menyewa dari perusahaan lain. Maksudnya begini, saya punya perusahaan nih, tapi kalau saya membangun backbone sendiri, itu butuh biaya yang sangat besar sekali. Maka saya menyewa pada perusahaan backbone. Kayak di satelit, pakai misalnya Indosat ini nggak punya biaya untuk membangun backbone sendiri. Maka dia sewa ke Telkomsel, pakai satelitnya Telkomsel gitu loh. Nah itu sewa dia. Karena kalau mau buat satelit sendiri kan mahal sekali ya. Dia sewa per tahunnya berapa gitu ya. Nah, alternatif lain adalah membangun backbone dengan menggunakan secara bersama-sama. Maksudnya backbone itu kita bangun dengan beberapa perusahaan, digunakan bareng-bareng. Tapi resikonya yaitu memperlambat kecepatan masing-masing ISP. Namanya digunakan bareng-bareng. Satu barang digunakan bareng-bareng itu kan memperlambat ya. Satu jalan digunakan untuk truk, untuk mobil pribadi, untuk motor ya, sama saja kan, semakin lambat. Server proxy nanti bisa kamu baca